apakah perseteruannya PDIP dengan Jokowi, dinasti Jokowi ini akan berakhir juga, atau nah ini panjang cerita nanti, misalnya pertempuran akan terjadi. Ya, kalau gua sih ngelihatnya, katakanlah nih, isu yang paling kuat sekarang saat ini kan bukan paling kuat ya. Isu yang muncul saat ini misalkan mengganti Gibran sama Puan. Oke, 3, 2, 1. Terus ngapain? Guys, ini sebentar lagi, nggak akan lama lagi nih. Itu pelantikan presiden baru. Presiden Prabowo Subianto. Dan tak lama lagi berarti suksesi Jokowi berakhir, suksesi Indonesia, kekuasaan Jokowi selesai. Nah, yang menarik adalah kaitan antara PDIP. Jadi segitiga emas ini. Segitiga emas. Ada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, ada Jokowi sebagai presiden yang masih presiden yang sebentar lagi lengser, dan ada PDIP Megawati dengan PDIP-nya yang merasa ditelikung oleh Presiden Jokowi. Nah, di last minute ini nih sudah mulai muncul yang menyatakan bahwa Megawati akan bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Iya. Dan dipastikan itu sebelum pelantikan. Nah, ini menariknya adalah sebenarnya adalah Megawati ini punya kedekatan khusus nih tersendiri nih dengan Prabowo Subianto. Mereka berdua punya sejarah persahabatan, berkomunikasi, dan hal-hal yang mungkin lebih personal ya. Sifatnya lebih lebih personal. Nah, yang menarik juga memang kan ada kaitan juga keluarga mereka kan. Ya. Jadi apapun tidak bisa dipungkiri, Presiden terpilih Prabowo dengan Megawati ini punya hubungan yang baik lah. Ya. Nah, artinya maka pertemuan nanti pasti membicarakan banyak hal tuh, terutama berkaitan dengan apakah PDIP akan bergabung, apakah PDIP akan di luar. Nah, kita nggak ngerti ini, dan apakah PDIP masih menyimpan sakit hatinya terhadap Jokowi, yang ketika itu sebentar lagi Jokowi sudah lengser nih, dan kekuatannya juga pasti berkurang jauh kan. Iya. Gimana, Le? Kalau gua ngelihatnya seperti pernah kita bahas ya bareng-bareng tuh bertiga sama Selamat Ginting. Bahwa Prabowo akan menarik semua kekuatan partai, kekuatan politik untuk bergabung. Apa istilahnya? Yang kedua, Prabowo juga pernah mengatakan kan dalam pidatonya itu, yuk kita bangun bangsa, bangun negara ini gitu. Jadi dia tidak lagi mengatakan persis sebetulnya kayak di Orde Baru dulu. Nggak usah ngomong oposisi lah, itu bukan kultur kita gitu. Jadi kalau gua ngelihat pertemuan Prabowo sama Megawati itu biasa saja sih. Ya, biasa saja gitu. Bahwa Mega dan Prabowo juga pernah nyalon kok dia, Mega Pro dulu gitu. Menariknya Prabowo Megawati itu karena tadi tuh yang lu singgung, ada soal Jokowi di sana. Pertanyaannya adalah di publik nih ya, di publik tuh mengatakan, ini gabungnya Prabowo Mega itu apakah dia akan mengamputasi kekuatannya Jokowi yang tersisa? Ya. Karena ada anaknya kan jadi wapres. Karena kalau Prabowo Mega gabung, ya paling hitung-hitungan kursi kan, apakah Megawati akan
Berapa PDIP, kabinet? berapa Di kursi di kabinet. kabinet gitu kan. Tetapi yang ramai dibahas tuh sebetulnya di publik adalah apakah gabung ini akan mengamputasi kekuatan Jokowi yang tersisa. Itu Apakah lacinya Jokowi yang kata Panji itu ada kuncinya itu? akan dibuka ya. Nah itu kan yang menjadi obrolan di masyarakat nih. Gua ngelihatnya kayak isu-isu saat ini yang menyerang Jokowi itu kemudian dikait-kaitkan oleh publik. Ya. Isu Fufu-Fafa, isu tentang Jet pribadi, segala isu macam. tentang Bobby. Iya, itu kan sebetulnya cerita-cerita lama yang kemudian diangkat. Nah ini kan orang mulai mengkait-kaitkan itu. Tetapi kalau gua ngelihat, apakah Prabowo akan uh, mengamputasi kekuatan? Gua ngelihatnya tidak dalam waktu dekat. Ya. Atau setidak-tidaknya Prabowo nggak lagi menempatkan Jokowi sebagai musuh, udah selesai kok. Ya. Gua ya seperti kita bicarakan kan, yang lu bilang tadi sebelumnya kita membahas mengenai gaya kepemimpinan militer. Ya, ya. Yang 35 tahun ya kata Slamet Ginting. Iya, Slamet tadi. Menghabiskan hidupnya di dunia militer. Betul. Sebagai serdadu yang tidak bisa dia punya oposisi. Tetap yang kedua adalah kepada ideologi kita, Pancasila misalnya, bahwa musyawarah mufakat, membangun bangsa bersama dan sebagainya ya. Nah tetapi ini yang kita hitung sebenarnya adalah bukan Prabowo sebenarnya. Apa yang terjadi ketika Jokowi lengser dan kalkulasi kita, hitung-hitungan kita, PDIP akan gabung nih dengan Prabowo. Apakah perseteruannya PDIP dengan Jokowi, dinasti Jokowi ini akan berakhir juga? Atau, nah ini panjang cerita nanti, misalnya pertempuran akan terjadi. Ya, kalau gua sih ngelihatnya, katakanlah nih, isu yang paling kuat sekarang saat ini kan bukan paling kuat ya. Isu yang muncul saat ini misalkan mengganti Gibran sama Puan. Wah itu lagi kenceng sekali tuh. Sampai gue lagi didengerin El Sinta di mobil, tiba-tiba ada ibu-ibu itu ikut bicara karena ngundang pendengar. Sampai nanya itu tuh, apa betul Gibran akan diganti oleh Puan? Nah, yang kedua, memang boleh Gibran diganti, boleh, yang dipilih oleh rakyat gitu loh. Boleh. Selama wapresnya ada kasus ya. Selama ada kasus. Berarti asal ya jangan sampai kayak yang kemarin-kemarin ya. Wapres kan jabatannya, maksudnya gimana yang kemarin? Ya kalau kemarin-kemarin kan ya yang sangat bukan lagi rahasia umum, istilahnya ya kasus kan bisa diadain. Ya, kasus kan selama terbukti di dalam bukan ya persidangan, selama itu terbukti bahwa itu kasus, bisa diganti. Tapi gue berharap sih, artinya kan maksud lo itu kena ranah pidana atau kena ranah etika ya? Etika. Tapi yang menurut gue sih, gue sih berharap pertemuan dua tokoh ini lebih strategis ya, Jadi contoh misalnya. Ya enggak lah, pasti nggak ngebahas ganti Gibran. Betul. Maksud gue yang lebih strategis isunya dan yang sangat sensitif. Gimana caranya tidak lagi muncul misalnya kayak kayak MK. Produk 90 misalnya. Ya. Atau gimana nanti hukum itu benar-benar tegak. Atau bicara juga soal yang mendasar misalnya, ini apakah kita akan tetap seperti sekarang oligarki? Atau gimana nih, UMKM akan lebih diutamakan atau lebih naik panggung
dua negarawan ini, Megawati dan Prabowo, pasti nggak ngomong teknis ganti Gibran, terlalu kecil. Ya. Pasti mereka ngomong yang strategis lah. Tetapi kan lagi-lagi kan di luar obrolan itu sebetulnya yang rame kan, kalau di Indonesia kan. Karena kan kayak misalkan UMKM pasti diobrolin, bagaimana membangun pengusaha kelas pengusaha kelas menengah sebagainya. Itu pasti diobrolin lah. Penegakan hukum pasti akan diobrolin. Cuman kan di luar obrolan itu sebetulnya yang rame. Iya. Tapi yang gue sangat lebih berharap lagi, mereka juga akan membahas mengenai karakter nation ya. Jadi ada persoalan yang mendasar yang dulu di 2014 revolusi mentalnya Jokowi itu yang gagal total. Ini nih yang paling basic menurut gue, dasar ya, untuk dibangun supaya budaya kita itu soal etik, soal adab, soal budaya mengikis, budaya pamer. Iya. Itu kan larinya ke karakter nation tuh. Betul. Itu satu. Yang kedua, yang namanya kurikulum merdeka. Oh, pendidikan. Ya, gimana ceritanya menterinya Nadiem Makarim yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan dia seorang pengusaha duduk sebagai menteri yang menerapkan sistem pendidikan merdeka. Sampai Yusuf Kala mengkritik tuh. Mengkritik habis. Ya. Bahkan Yusuf Kala bilang, jangan kita mencontoh ke Finlandia. Dan jangan mencontoh ke negara maju, tetapi kita harus lebih mencontoh kepada India, kepada Cina, kepada Korsel. Nah, khusus untuk Cina dan India, kenapa? Karena penduduknya, Ya. Kalau Finlandia kan kecil itu. Berapa juta penduduk. Ya. Nah, sementara dia juga melihat realita bahwa para pemimpin, tokoh-tokoh besar dunia, masuk tokoh dunia, itu berasal dari India. Kenapa orang-orang India yang jumlah penduduknya 1 miliar lebih itu malah bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang sukses di dunia? Begitu juga dengan Cina misalnya kayak gitu. Nah, Indonesia punya karakter, punya demografis yang sama tuh dengan mereka, maka harusnya lari ke sana. Nah, dilihat adalah UN tuh. Ya, UN. India tuh UN, Cina tuh UN, Korea Selatan UN itu. Ya. Nah, istilah JK, orang kita itu jangankan istilahnya tidak dikasih PR. Ini dibebasin, benar-benar merdeka. Ya benar-benar merdeka dia. Nggak belajar ya? Nggak belajar. UN dipaksa. Karena budaya di kita itu kalau nggak ada ujian ya nggak belajar. Kalau gua sih perdebatan soal sistem pendidikan tuh makin menguatkan buat gua bahwa pemerintah ini tidak punya tolok ukur yang jelas. Apa yang mau dicapai gitu loh. Apa yang mau dicapai. Di negara lain, di beberapa negara, dari SMA kok udah spesialis. Di beberapa negara ya, sebutlah Australia gitu, SMA udah ditanya, lu mau ngapain sih? Habis SMA ini, lu mau kuliah atau mau jadi pegawai? Ketika si anak memutuskan, saya mau jadi perawat, udah di SMA aja dia udah diarahin jadi perawat aja. Ya, kalau itu di negara. Di kita kan ada juga SMK, Nah, di kita kan sekolahnya kan dibangun SMK kan. Kalau di sana kan enggak kan. Tetapi jelas gitu di dalam satu negara itu konsepnya jelas. Sekolah itu ujungnya kemana? Nah, di kita ganti-ganti sistem kan. Iya. Dari orde baru jatuh ganti. Yang celaka kan di pendidikan ya, kalau ganti-ganti sistem. Ganti-ganti sistem. Nah,
konsep dasar dari gua sih sepakat misalkan soal Prabowo ngomong keberlanjutan. Ya oke, memang di kita itu setelah jatuhnya Orde Baru, eh, masing-masing kabinet itu kayak punya program sendiri-sendiri, sehingga tidak punya keberlanjutan itu. Sebutlah di pendidikan gitu, ganti kabinet, ganti sistem segala macam. Nah, gue ngelihat kayaknya perlu deh kayak zaman dulu kayak apapun namanya lah ganti gitu dengan GBHN, Pelita, Repelita gitu. Ya namanya ganti boleh-boleh aja, tetapi itu penting gitu buat gue. Acuan buat kabinet itu, kalaupun ganti-ganti dia punya acuan, punya koridor yang mau dituju. Ya. Jadi lu kira-kira menduga yang dibahas oleh mereka berdua apa tuh, Le? Hitungan gua adalah soal ayo kita membangun bangsa. Cuma di situ tuh. Bareng, ya. Ayo kita bangun bareng-bareng yuk ngebangun bangsa gitu. Ya. Dia tidak akan ngomong teknis. Ya. Yang ngomong teknis itu kan pasti di bawahannya Mega dan bawahannya Prabowo kan. Ya. Tapi akan dibahas nggak soal Jokowi? Gua ngelihat dua negarawan ini tidak akan memention satu orang. Nggak akan menyebut orang. Tetapi bawahannya Mega dan bawahannya Prabowo akan menerjemahkan. Akan menerjemahkan. Jadi menurut misal nih ya. Megawati ngomong, Pak Prabowo, cobalah gitu penegakan hukum itu jangan kemudian ada kayak seperti ancem-ancem MK gitu. Bawahannya Prabowo akan menerjemahkan itu. Cobalah pejabat-pejabat yang bermasalah dengan hukum itu jangan diakomodir gitu. Nah, bawahannya Prabowo. Jadi kesimpulannya yang kita lihat nanti itu adalah akan terjadi rekonsiliasi. Bahkan gue menyebutnya bukan rekonsiliasi karena dua orang ini tidak pernah perang kan. Betul itu. Nggak pernah perang. Nggak pernah. Bahkan nih kalau mau ngomong bahasa kasarnya ya, sejarahnya Mega, bapaknya Mega jatuh karena apa sih? Militer kan. Iya. Pribadinya Prabowo juga dipecat oleh militer loh. Iya kan? Yeah. Bapaknya Prabowo pernah berhadapan dengan Soekarno kan sampai lari ke luar negeri kan. Iya. Tetapi keluarganya Soekarno juga pernah jadi berhadapan dengan Orde Baru. Iya. Ya sebenarnya memang hubungan mereka bagus. Nah yang lebih menarik lagi ini kan di kepemimpinan partai lah sekarang. Nggak, gue yang menarik tadi. Apa tuh? Obrolan dua orang ini, dua negarawan ini. Setelah obrolan ini kira-kira nasib Jokowi itu kayak apa? Jokowi dan kekuatannya ya, Jokowi dan keluarganya. Ya, nah itu. Apakah mulai kelihatan nggak ada kepanikan? Misalnya ketakutan atau apa? Ciri paling umum itu sebetulnya gini. Kalau abis ketemu ini Gibran nggak jadi di Sumut. Bukan Gibran di Sumut. Gibran apa? Bobby di Sumut. Nah itu tanda. Tanda tuh kalau publik ngelihatnya wah tanda nih gitu. Yang kedua mungkin kasus ini nih jet pribadi nih. Iya kasus-kasus itu naik. Apakah ini jadi naik atau enggak atau gimana ya? Karena kalau sekarang kan udah kelihatan bahwa itu diturunkan kok dari gratifikasi yang di KPK diturunkan tuh ke pengaduan publik kan. Pengaduan publik. Jadi itu berarti kita akan bisa ngebaca sekitar bulan-bulan apa tuh? Desember ya. Kaisang nggak jadi kemarin kan waktu ada demo nggak jadi naik. Kalau Bobby nggak kepilih, publik akan oke. Oke, gitu kan. Jadi kayaknya guys, panggung politik kita ini apapun dari pertemuannya Prabowo dengan Megawati, kegaduhan politik masih akan terjadi nih ya. Pastilah. Masih akan terjadi. Apalagi masyarakat kita senang gibah kan. Iya. Jadi kita tunggu aja pertemuan dua tokoh bangsa ini. Seperti apa? Ya, kita lihat nanti guys. Apa kabar Puan? Oke, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?